Dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Selamat siang JJ-Mers dimanapun berada dan beraktivitas. Saya Jun Samudra kembali mengawal Anda di program Bincang-Bincang siang hari ini, Sailor News, yang kami putar di setiap hari Senin. Tentunya pukul 11 sampai dengan 12 selama 1 jam kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini, edisi hari ke-13 di bulan April 2024. Beliau sudah hadir menemani kita di sini dan nanti kita akan bahas tentang satuan yang dipimpinnya. Terima kasih untuk kedatangan dan juga kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Laksma TNI Dr. Ali Ridho. Selamat siang Mas Erjun, Selamat apa siang. kabar? Alhamdulillah baik. Masih tetap kegiatannya banyak sekali Bapak ya. Terima kasih, Kita alhamdulillah. mendapatkan kesempatan istimewa nih. Lantai 5 turun ke lantai 1. Satu, Masih satu gedung ya. alhamdulillah Mas satu gedung. Baik, baik. Nah, terkait juga dengan tugas fungsi dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut yang nanti akan kita bahas selama 1 jam Bapak ya. Dan terkait juga dengan hal tersebut, JJMers, bagi JJMers mungkin yang tidak bisa melihat siaran kita langsung, Anda bisa melihatnya lagi nanti di YouTube kita, tentunya di JJM Radio. Nah, mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini, ibarat sebuah pepatah kata, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Bapak Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Laksma TNI Dr. Ali Ridho. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu Bapak kepada pendengar kita JJMers di 107,7 FM. Silakan. Terima kasih Mas Erjun. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar Radio JJMers yang berbahagia, yang kami banggakan, izinkan kami pada kesempatan ini yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kadis Penal, kepada staf semuanya yang berkenan memberikan kepercayaan kepada kami tentunya dalam bincang-bincang di siang hari ini di sela-sela kesibukan kita Mas Erjun. Baik, baik. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di sini dan Bapak sampaikan kepada kita di sini tentunya semakin mempertambah hasanah kita tentang satuan dari Dinas Hukum Angkatan Laut yang kebetulan Bapak pimpin. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, di awal kita mungkin bisa mendapatkan informasi seputar tentang Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, salah satu satuan kerja yang berada dalam struktur organisasi Mabesal. Tugas dan fungsinya dari Diskumal itu apa, Bapak? Terima kasih Mas Erjun. Tadi mohon maaf kami lanjutkan terkait dengan perkenalan diri. Nama kami Ali Ridho, Laksamana Pertama TNI, jabatan Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Mas Erjun, kalau melihat hukum kan sudah tahu ya. Tetapi izinkan pada siang hari ini saya memperkenalkan sedikit tentang Dinas Hukum TNI Angkatan Laut. Sesuai dengan Peraturan Kasal nomor 45 tahun 2020 tentang organisasi dan tugas Dinas Hukum Angkatan Laut, tentunya Dinas Hukum TNI Angkatan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan hukum. Di sini di lingkungan TNI meliputi ada pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, ada terkait dengan perundang-undangan, kemudian penegakan hukum juga, serta ada perjanjian di sini. Tetapi sebelumnya bahwa Diskumal ini dalam melaksanakan tugas di bawah daripada Bapak Kasal, pelaksanaan hari-hari di bawah koordinasi Bapak Wakasal dan supervisinya adalah Bapak Asop Kasal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, tentunya tiap bidang itu mempunyai tugas masing-masing. Tetapi pada intinya adalah merumuskan suatu kebijakan di mana dalam aspek hukum bisa mendukung tugas daripada TNI Angkatan Laut. Baik itu yang menyangkut operasi, personel, aset, dan perjanjian-perjanjian. Ini Mas Erjun jadi diramu menjadi tugas daripada Diskum TNI Angkatan Laut dan juga memberikan bantuan hukum terhadap personel kita. Kita berdoa Mas Erjun supaya kita semua termasuk personil TNI Angkatan Laut
tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum. Tetapi faktanya juga ada, sehingga kita punya kewajiban dari sisi hukum untuk membantu bagaimana penyelesaian yang terbaik dari sisi hukum. Itu Mas Herjun secara sekilas. Sekilas ya. Nah, terkait juga dengan tadi Bapak sampaikan ada perbantuan hukum. Nah, bagaimana prosesnya kalau seumpamanya ada prajurit ataupun juga ini berlaku hanya untuk yang aktif atau untuk yang pensiun? Yang pensiun juga, Iya. yang pensiun juga. Syaratnya Ya. bagaimana kalau seumpamanya ingin mendapatkan bantuan hukum dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut itu? Jadi tentunya Mas Herjun, bagi prajurit kita yang masih aktif, dia laporan kepada satuan, kemudian membuat surat permohonan kepada Diskumal untuk minta bantuan hukum. Kemudian dari surat permohonan itu, maka Diskumal ini akan mentelaah kasusnya seperti apa. Di sini memang ada namanya Kasubdis Bankum. Biasanya saya tanya terkait kasus ini, data-datanya seperti apa. Kemudian setelah kita telaah, kita analisa hukumnya, kita munculkan surat perintah, Mas. Surat perintah kepada tim penasihat hukum. Penunjukan langsung. Siapa-siapa nanti ini yang menjadi tim. Nah, tentunya Kasubdis Bankum. Dilihat level kasusnya, Mas. Bisa juga saya juga menjadi katim juga bisa. Baik. Kemudian setelah ada surat perintah tentunya berjalan. Di sini lihat kasusnya, Mas. Misalnya mohon maaf, kasus terkait dengan perceraian, kemudian ada kasus pidana. Tentunya ini nanti kita koordinasi dengan instansi atau terkait dengan lembaga yang terkait untuk bagaimana. Kemudian bagi personil itu pun kita minta terbuka. Apa sih permasalahannya, harus terang benderang, karena menganalisa suatu hukum itu harus komprehensif, Mas. Baik. Itu Mas Herjun. Tentunya bersama dengan tim yang telah Bapak tunjuk langsung itu ya. Iya. Oke. Nah, salah satu juga tadi Bapak sampaikan ada Subdis Kermajian, kerjasama dan perjanjian. Betul. Ini kerjasama dalam bentuk apa dan perjanjian dalam bentuk apa? Apakah memang semua bentuk perjanjian atau kerjasama yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut ini harus melewati Dinas Hukum TNI Angkatan Laut? Dalam hal ini mungkin untuk melihat legalnya. Betul, Mas Herjun. Terima kasih ini. Jadi perjanjian dan kerjasama itu harus ada draftnya dalam hal ini sebelumnya, dan sesuai dengan perkasal juga bahwa ada tim, Mas. Ada tim. Jadi Dinas Hukum Angkatan Laut tidak sendiri di sini. Misalnya Disdikal, dia akan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian membuat tim Pokja. Kita akan melihat dari aspek hukumnya. Setelah aspek hukumnya, kita memberikan saran pendapat hukumnya. Dibentuklah nanti ada namanya perjanjian. Di sini tentunya kerjasama. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Tentunya setiap perjanjian ini dilihat substansinya, Mas. Apakah itu menyangkut misalnya pendidikan atau terkait dengan logistik dan sebagainya. Kita lihat intinya bahwa secara legal drafting, Diskumal mempunyai peran dalam hal ini supaya tidak cacat hukum, baik itu maupun formil maupun material. Itu, Mas. Baik. Jadi semua dalam bentuk kerjasama atau perjanjian itu harus tentunya melewati Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Bapak ya. Nah, untuk menyiapkan tentunya kan tugasnya nggak sedikit nih Bapak, sangat banyak dan kompleks ya terkait juga hal tersebut. Bagaimana menyiapkan personil-personil ini, khususnya di lingkungan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sendiri, dan juga untuk nanti personil-personil yang nanti akan bertugas di Diskum, baik itu Kotama, Kodaeral, ataupun juga mungkin tingkat Lanal. Bagaimana Bapak menyiapkan hal tersebut? Apakah sampai dengan saat ini menurut Bapak sudah cocok semua atau sudah terpenuhi semua kebutuhannya atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Jadi kalau dia dari DSP sama realnya belum 100%, Mas. 100%. Berarti masih dibutuhkan banyak. Masih dibutuhkan. Tetapi kita harus bekerja keras. Bekerja keras.
Kemudian Kadiskumal ini kebetulan ketua Korcip lah bahasanya, Mas. Iya. Untuk perwira hukum TNI Angkatan Laut di mana saja. Tentunya saya sampaikan kepada Kabag Minpes bahwa kita perlu memetakan personil-personil kita di Diskum Angkatan Laut, di Kotama, baik itu di Kormada RI, Kormada 1, 2, 3, dan Koderal sekarang, termasuk Lanal-Lanal. Kita petakan, kemudian berapa sih DSP dan realnya. Kemudian dari aspek yang ditangani, Mas, permasalahannya. Betul. Ada yang aspek dari penegakan hukumnya lebih tinggi, Mas. Iya. Ada juga yang personil lebih tinggi. Iya. Terus ada juga yang aset, mengenai aset tanah. Ini kan Iya. kita juga harus, Iya. ini, Mas, kita siapkan semua. Betul. Untuk itu kita mencoba untuk menyiapkan kader-kader kita. Jadi Kasubdis Bankum, Kasubdis Kermajian, kemudian Kumlatir, semua itu harus kita siapkan, Mas. Makanya kita hitung juga berapa nanti kolonel yang pensiun, kemudian yang mengisi jabatan ini siapa. Sekarang juga kita berusaha, Mas, terkait dengan bagaimana perekrutan KPK, itu hukum internasional, ada hukum pidana, ada perdata. Karena semua yang berkaitan dengan tugas TNI Angkatan Laut ini ada juga kaitannya dengan aspek legalitas, Mas. Ada aspek hukum. Dan kita juga harus mendukung daripada apa yang menjadi tugas TNI Angkatan Laut maupun arahan-arahan dari Bapak pimpinan kita. Dalam ini Bapak Kasal. Yang pada intinya adalah bagaimana tugas TNI Angkatan Laut dapat berjalan dengan menyiapkan sumber daya manusia kita, Mas. Gitu, Mas Erjun. Baik, tentunya. Apalagi setelah saat ini sudah berdiri sendiri, maksudnya korps hukum ya. Betul, Mas. Sejak tahun berapa ya? Sekitar 3 tahun. Karena kemarin ketiga, Mas. Oh iya, betul. Iya. Betul. Oke. Dan jadi mungkin untuk setelah resmi dikeluarkan surat keputusan penetapan untuk Korps Hukum TNI Angkatan Laut itu sendiri, sudah mulai di dalam proses ya rekrutmen itu, mulai dari perwira, bintara, baru sampai perwira bintara. Dan ini setiap tahunnya pastinya dibutuhkan berapa, dan kebutuhannya nanti akan disebar kemana-mana saja. Jadi sekarang kita lagi berhitung gini, Mas, hampir semua di satuan kerja kita ya. Untuk level mayor sama letkol ini kan agak kurang, Mas, gitu. Dan permohonan ke kapten ke bawah. Untuk di Diskumal ini, Mas, ada perkasal memang pembinaan KOP itu kapten, gitu, artinya PAMA gitu. Kita coba merumuskan dalam hal ini adalah merevisi perkasal terkait dengan perubahan KOP untuk mayor dan letkol untuk memenuhi kebutuhan, Mas. Jadi supaya apa? Supaya semua level itu, baik itu kolonel, letkol, mayor, kemudian kapten ke bawah itu terpenuhi gitu. Memang kita lagi sekarang, sekali lagi, Mas, kita menghitung untuk berapa sih penerimaan setiap tahun yang harus dibutuhkan, karena Mabes TNI, Mahkamah Agung untuk hukum juga minta dari kita, Mas. Jadi kita tidak hanya memenuhi daripada kota yang ada di Diskum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Betul, tetapi kita juga harus memenuhi permintaan juga dari Babinkum, kemudian dari Mahkamah Agung. Makanya diperlukanlah kolaborasi, Mas. Gitu. Baik, untuk tingkat perwira, untuk tingkat bintaranya bagaimana, Bapak? Iya, untuk bintaranya juga kita sedang menyiapkan terkait dengan apabila bintara itu punya sarjana hukum, itu bagaimana kita akan mengatur jenjang karirnya, termasuk untuk pendidikannya, baik itu nanti dari pendidikan militer maupun dari secara akademisi, Mas. Kan harus kita siapkan juga. Dan harus ingat, Mas, mohon maaf, saya singgung sedikit nanti walaupun ada di belakang, terkait dengan kita ini sebagai penyidik TNI Angkatan Laut.
dan dibutuhkan perangkat-perangkatnya. Yang tentunya sangat banyak ya Bapak ya. Iya, Nah, kembali lagi, ini masih kita berbicara tentang personil ya, karena kan kalau kita lihat apalagi Bapak tadi tugas fungsinya banyak sekali terkait juga dengan pastinya permasalahan-permasalahan hukum yang ada di sini. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri, khususnya nanti yang akan mengawaki di satuan-satuan dinas hukum, baik di tingkat Kodaeral, Kotamal, Lantamal, kalau untuk penerapan pengikutsertaan di KRI itu apa ada atau tidak Bapak, orang-orang hukum yang berdinas di KRI? baik. Terkait juga dengan mungkin kan seringkali melaksanakan kegiatan operasi. Iya. Ya, bagaimana Bapak? Jadi kita memang kadang-kadang kan diikutkan Mas, Hmm. diikutkan dalam satgas Hmm. seperti itu. Kemudian untuk menyiapkan juga Hmm. unsur-unsur kita juga kita siapkan Hmm. personel-personel hukum kita Hmm. yang bisa mendukung operasi. Hmm. Kemudian tadi Mas Erjun menanyakan, saya terima kasih nih, bahwa bagaimana sih peningkatan SDM Hmm. kita. Jadi kita melaksanakan beberapa pelatihan Mas. Iya. Ada BIMTEK Hmm. gitu kan. Tentunya kita lihat bidangnya di sini. Ada terkait dengan aset, kita kerjasama juga dengan para lawyer dalam arti kita untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang kita hadapi dari sudut pandang hukumnya seperti apa. Iya. Kemudian kita juga kerjasama dengan kampus Mas, Iya. dengan kampus UI, kemudian ada di Bandung juga. Termasuk saya juga ya sedikit dimintai juga untuk menjadi Narasumber ya. narasumber, Baik. bahwa untuk menyiapkan SDM ini Mas perlu berkelanjutan. Perlu berkelanjutan. Artinya apa yang kita hadapi sesuai dengan dinamika saat ini, kemudian dari aspek hukumnya bagaimana? Misalnya contoh dari kasus tanah, kita harus menyiapkan kasus tanah itu yang menonjol sekarang bagaimana. Terus kita bekerja sama dengan Kementerian ATR, BPN, kemudian dengan kawan-kawan kita yang ada di luar. Kemudian dari case-case yang ada misalnya terkait dengan hukum laut, kita juga bekerja sama. Makanya kita juga pernah mengadakan Sarasian kan, Mas Edwin kalau masih ingat. Jadi Sarasian kita laksanakan di 2 tempat. Sarasian di wilayah barat ini di Jakarta, kita mengangkat hukum internasional. Kemudian di timur kita mengangkat terkait dengan aset tanah. Jadi dalam menyiapkan sumber daya manusia ini Mas, di samping untuk internal di Disku Mas, setiap Rabu saya minta paparan setiap subdis Mas, tentang gitu ya. permasalahan yang menonjol. Itu kita discuss internal Mas. Kalau discuss internal ini ada dalam tanda kutip perlu narasumber, kita akan datangkan Mas. Kita datangkan. Kemudian kita perlu juga mengadakan semacam kemarin diskusi strategis Mas. Diskusi strategis ini mengangkat isu-isu yang saat ini kita laksanakan. Kemarin juga kita laksanakan juga mengangkat terkait dengan aturan hukum tentang TZMKU. Hal ini apa? Supaya untuk menyiapkan sumber daya manusia personel-personel dinas hukum ini untuk melihat bahwa hukum itu berkembang. Hukum itu tidak hanya saat ini, tapi harus melihat jangkauan juga ke depan seperti apa perkembangan-perkembangan, baik itu yang dihadapi secara nasional, regional maupun global. Baik. Kita juga mengucapkan terima kasih karena seringkali diundang untuk peliputan kegiatan yang namanya BIMTEK, Sarasian dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi salah satu juga peningkatan daripada kemampuan sumber daya manusia di lingkungan dinas hukum itu sendiri, Bapak ya. Terima kasih, Mas Erji. Baik. Nah, terkait satu lagi, ada beberapa pertanyaan yang tadi Bapak sebutkan sedikit saya tadi terkait juga dengan bagaimana sih kalau dari kewenangan penyidik tadi, ya, dalam hal tindak pidana di laut. Tapi kita akan beri sejenak Bapak. Jadi kita memberikan kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang bersama dengan kami tentunya di YouTube ya.
Oke, Jajamers 107,7 FM, kita beri sejenak, jangan kemana-mana. Bagi Jajamers yang tidak bisa mendengarkan kita siaran langsung di 107,7 FM Radio JJM, Anda bisa menyaksikannya dan melihat langsung di channel kita, tentunya di JJM Radio YouTube. Jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe, tentunya biar Anda tidak ketinggalan video-video lain dari kami. Tetap di 107,7 FM. Jajamers 107,7 FM Radio Jalan Seva Jayama. Kita kembali bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di sini dan tadi sudah panjang lebar untuk menjelaskan tentang tugas dan fungsi, kemudian juga bagaimana peran dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Hukum TNI Angkatan Laut tentunya dalam rangka juga memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya yang terkait juga dengan tugas dan fungsi dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut itu sendiri di TNI Angkatan Laut. Nah, kita akan kembali untuk pertanyaan selanjutnya karena masih ada beberapa pertanyaan yang ini mengulik tentang tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana sih untuk pelaksanaan daripada kewenangan TNI Angkatan Laut, penegakan hukum hukum di laut. Iya. Silakan Bapak Kadiskum Laksma Ali Ridho. Makasih Mas. Sekali lagi untuk mendengar Radio JJMers yang saya cintai dan saya banggakan tentunya Mas Herjun. Kesempatan ini sangat emas saya katakan untuk sekalian memberikan semacam sosialisasi terkait dengan kewenangan TNI Angkatan Laut terhadap penegakan hukum di laut. Tetapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan bahwa di sini tentunya ada penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Kalau kita melihat sejarah di sini, memang ada aliran waktu itu, yaitu terkait dengan res komunis bahwa laut itu milik bersama menurut pada waktu itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa res nullius, yaitu konsep bahwa suatu wilayah tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga dapat diklaim oleh negara yang pertama menguasainya. Dengan berkembangnya hukum laut ini, kemudian beberapa negara untuk memberikan semacam pemikiran perlu adanya perjanjian. Makanya TNI Angkatan Laut ini untuk melaksanakan penegakan hukum di laut, dasar hukumnya sangat kuat Mas Herjun. Ada hukum internasional di sini terkait dengan UNCLOS. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan internasional dan didukung oleh hukum nasional di sini. Tetapi dalam konteks penegakan hukum itu ada namanya rezim Mas, rezim hukum atau zona, bagian-bagian sesuai dengan hak dan kewajiban negara termasuk kewenangan di sini. Baik. Misalnya terkait dengan rezim hukum yang perairan pedalaman. Iya. Perairan pedalaman ini bahwa secara hukum kita ini kedaulatan penuh sampai laut teritorial. Perairan pedalaman ini perairan yang berada di sisi dari garis pangkal suatu negara. Dan negara pantai di sini memiliki kedaulatan penuh. Kemudian ada laut teritorial. Kita selalu melihat bahwa 12 mil laut itu juga kedaulatan penuh. Artinya apa kedaulatan penuh di sini? Bahwa negara itu mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum secara penuh dan bisa negara itu membuat suatu aturan untuk kepentingan nasional kita, negara pantai ini. Kemudian yang menegakkan hukum siapa di sini? Salah satunya adalah TNI Angkatan Laut. Gitu. Kemudian saya bergeser sedikit Mas. Tadi kan ada rezim-rezim hukum laut gitu. Ada perairan pedalaman, ada teritorial yang saya katakan kedaulatan penuh. Kemudian ada zona tambahan di sini. Ada ZEE, kemudian ada landas kontinen dan laut lepas. Di ZEE itu kemudian
ada namanya hak berdaulat, Mas. Hmm. Tadi kan kalau kedaulatan penuh kita bisa mengeluarkan beberapa peraturan negara dalam hal ini. Kemudian ada hak berdaulat. Hak berdaulat itu kita punya hak-hak tertentu untuk melaksanakan penegakan hukum, khususnya terkait dengan sumber kekayaan kita. Contoh perikanan. Makanya kalau kita menegakkan hukum di sini, ada kapal asing, kapal dalamnya ada kapal ikan yang menangkap di JTE, tentunya kita harus menegakkan hukum di sana. Kenapa? Karena kita mempunyai hak terhadap JTE kita. Kemudian terkait dengan laut lepas, tentunya memang setiap negara dapat menggunakan itu. Dari beberapa ini, Mas, kita kenal bahwa ada peran kita dalam arti secara tiap negara itu mempunyai peran terkait dengan penegakan hukum. Yang kita kenal ada namanya peran militer, ada constabulary law, dan ada diplomasi. Kalau kita melihat di Undang-Undang TNI, Mas, di Undang-Undang TNI yang 34 2004, kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Kalau kita membaca undang-undang tersebut, tugas kita tambah dibanding angkatan darat, angkatan udara. Angkatan darat itu 4, angkatan udara 4. Kita 5, Mas. Tambahnya apa? Diplomasi. Jadi peran kita termasuk peran diplomasi. Artinya hubungan secara internasional kita, payung hukumnya itu kuat. Kemudian di dalam konteks penegakan hukum ini, itu TNI Angkatan Laut dipayungi di dalam Undang-Undang TNI itu menegakkan hukum di wilayah laut. Di wilayah laut ini, kalau menurut Undang-Undang Wilayah Negara itu ada wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Yang tadi saya sampaikan, di perairan pedalaman, kemudian laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan seterusnya, kita mempunyai kewenangan di situ dalam konteks penegakan hukum. Kemudian penegakan hukum itu juga nanti akan melaksanakan suatu penyidikan, didahului dengan penyelidikan. Nah, dalam konteks ini, Mas, kita juga alhamdulillah, artinya pada hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kita dimasukkan sebagai penyidik, Mas. Penyidik di sini. Jadi kita masuk penyidik TNI Angkatan Laut, di mana kewenangannya kita bisa melakukan penyelidikan, kita bisa melanjutkan penyidikan. Kemudian kita juga dipayungi oleh beberapa dasar hukum kita. Di antaranya adalah terkait dengan TZMKU, kemudian ada Undang-Undang Pelayaran, ada Perikanan, kemudian Landas Kontinen. Artinya beberapa undang-undang nasional termasuk internasional itu memayungi kita untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Ini TNI Angkatan Laut apabila melaksanakan pemeriksaan kapal di laut, itu tentunya melalui proses, Mas, mekanisme. Mekanismenya seperti penyelidikan, kemudian di situ ada penghentian kapal, ada pemeriksaan, kemudian kita lihat di dalam pemeriksaan itu diantaranya adalah terkait dengan ABK-nya, muatannya, dan dokumen kapalnya. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa TNI Angkatan Laut sangat kuat, sekali lagi sangat kuat terkait dengan dasar hukumnya dalam konteks penegakan hukum di laut. Itu, Mas Erjud. Baik, baik. Nah, bagaimana juga agar tentunya para pelaut-pelaut ataupun juga prajurit TNI Angkatan Laut yang ada di seluruh Indonesia ini untuk paham dan mengerti tentang tadi dasar kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut sendiri, Bapak ya. Kan tadi Bapak sebutkan juga ada sesuai di pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI, terus kemudian TZMKO, terus kemudian juga ada Undang-Undang tentang Pelayaran Perikanan KUHP, Landas Kontinen, dan KUHP itu sendiri. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Diskom itu tentunya dalam rangka agar
seluruh prajurit TNI Angkatan Laut minimal mengerti bahwa keberadaan mereka tuh sudah tentunya dipayungi oleh hukum yang sudah tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Mas Herjun. Kami sangat terima kasih kepada Bapak Kasal, kepada Bapak Asop Kasal dalam hal ini. Kita diberikan kepercayaan yang pertama untuk sosialisasi, Mas. Sosialisasi baik itu terkait dengan hukum laut, kemudian terkait dengan kaitannya dengan hukum atau peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penegakan hukum di laut. Kita ke Koarmada, kemudian kita ke Lanal, Kodaeral, dan di sini juga ada Kadiskum kita, Mas, yang selalu kita informasikan terkait dengan beberapa aturan. Contoh kemarin dengan adanya KUHAP baru, kita sampaikan. Mereka memberikan sosialisasi di samping dari Diskum TNI Angkatan Laut, termasuk dari Diskum-Diskum, Mas, di Kotama, di Kodaeral, memberikan sosialisasi kepada baik itu yang di pangkalan maupun di unsur-unsur KRI atau KAL. Mas Erjun, bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh unsur-unsur patroli kita itu baik itu di KRI maupun KAL ini nanti akan diteruskan kepada pangkalan. Tentunya harus mengetahui. Untuk itu perlu dilaksanakan di samping sosialisasi. Tadi disampaikan ada BIMTEK. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan ini juga di bawah arahan Bapak Asop, kita juga sedang menyusun, Mas, buku. Walaupun sebelumnya Diskum TNI Angkatan Laut juga mengeluarkan beberapa aturan. Ini nanti juga akan disosialisasikan. Artinya bagaimana aturan-aturan hukum itu bisa menjadi payung baik itu unsur yang di laut maupun di pangkalan, maka perlu adanya sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan misalnya terkait dengan bimbingan teknis. Betul sekali. Dan tentunya kalau mengikutkan bintek-bintek itu seringkali juga saya lihat bukan hanya ada perwira hukum tapi ada dari para perwira Korps Pelaut ya, kemudian juga dari masing-masing yang tentunya memang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait juga dengan masalah penegakan hukum. Baik. Berarti itu semakin terus ditingkatkan Bapak ya di 2026 ini. Karena melihat fungsinya sangat luar biasa terkait juga dengan bagaimana penyidikan tindak pidana di laut itu sendiri. Nah, aduh kelihatannya sudah 5 menit lagi. 5 menit. Oke, terkait gak terasa juga, ini. Gak terasa nih. Masih ada satu pertanyaan lagi Bapak. Nah ini kira-kira harapan Bapak ke depannya terkait juga dengan pastinya Dinas Hukum TNI Angkatan Laut sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan keberadaannya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Silakan Bapak Laksma Ali Ridho. Terima kasih Pak Erjun, tadi saya manggil Mas karena Pak ya untuk supaya kita lebih silakan Bapak, nggak apa-apa. Ya, jadi terkait dengan harapan tentunya sebagai Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut itu bagaimana Diskum TNI Angkatan Laut dapat mendukung tugas TNI Angkatan Laut, bisa mendukung tugas pimpinan TNI Angkatan Laut maupun tugas para pangkotama, kemudian komandan-komandan, termasuk Kasatker seluruhnya. Kenapa Mas? Setiap kegiatan kita ada aspek hukumnya. Ya, harapan saya adalah bagaimana perwira hukum TNI Angkatan Laut itu semakin profesional, Mas. Semakin profesional itu tentunya harus ada upaya-upaya. Di antara tadi yang saya sampaikan, ada BIMTEK, ada diskusi, kemudian ada beberapa pelatihan-pelatihan. Kemudian bagaimana perwira hukum ini juga bisa menguasai dengan beberapa kemajuan, Mas, baik itu teknologi. Kemudian juga perkembangan hukum, baik itu internasional maupun hukum nasional kita. Kemudian harapan saya juga bahwa perwira hukum itu juga harus
dapat berkoordinasi baik secara internal dengan lingkungan di TNI Angkatan Laut maupun eksternal dengan kementerian dan lembaga. Karena terkait dengan kasus hukum itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Contoh terkait dengan aset, kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi harapan saya perwira hukum kita itu semakin profesional, kemudian linknya banyak, Mas, temennya banyak, yang pada muaranya adalah mendukung tugas TNI Angkatan Laut ke depan, Mas. Baik, itu salah satunya. Dan hal ini juga yang Bapak sampaikan. Belum lama ini kegiatan Rakerniskum Ya, yang betul. dilaksanakan di gedung Neptunus kalau nggak Neptunus, salah. betul. Baik, terima kasih luar biasa untuk informasinya Bapak Kadiskum Angkatan Laut. Sukses untuk semua kegiatannya. Amin, amin. Tentunya jaga kesehatan Bapak, Terima karena kasih. tugas-tugas di luar masih banyak sekali Terima kasih. yang tentunya memerlukan orang-orang seperti Bapak dan juga dari staf Bapak dan mereka mendukung tugas fungsi TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Dan Jajapers, akhir kata saya dan juga Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Laksma Ali Ridho, undur diri. Sampai jumpa di program Sailor News selanjutnya. Salam Jalsifa Jaimahi, justru di laut kita Kita jaya. jaya.